Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis data menggunakan one sample t-test. Nah, untuk one sample t-test ini atau lebih juga dikenal dengan uji T1 sampel digunakan untuk menguji nilai rata-rata dari suatu sampel tunggal dengan suatu nilai acuan. Jadi kita melihat rata-rata suatu sampel yang kita teliti ini dibandingkan dengan suatu ketetapan atau patokan ataupun kriteria. Nah, dalam melakukan uji T1 sampel ini ada asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu atau uji prasyarat sebelum melakukan analisis one sample t-test. Yang pertama adalah data berskala interval atau rasio, misalkan nilai tes, kemudian hasil perolehan angket, ataupun hasil observasi dari suatu proses misalkan. Yang berikutnya adalah data harus berdistribusi normal. Ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan one sample t-test. Nah, sebelum kita melakukan analisis juga terlebih dahulu kita menetapkan hipotesisnya terlebih dahulu, yakni H0 adalah mu, yakni rata-rata yang kita peroleh dari analisis datanya itu dibandingkan atau sama dengan batas nilai atau suatu acuan ataupun kriteria ataupun patokan yang sudah ada. Kemudian kalau H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian kita juga menetapkan uji statistiknya, yakni tolak H0 jika signifikansinya kurang dari 0,05. Baik, bagaimana cara menganalisis suatu data menggunakan one sample t-test? Perhatikan tutorial berikut ini. Baik, di sini saya punya data hasil UTS mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri kelas 7. Di sini siswanya ada sejumlah 30 siswa. Dengan masing-masing siswa punya nilai dari UTS mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, kita akan menganalisis apakah data tersebut nilai rata-ratanya itu memenuhi kriteria ketuntasan minimum atau KKM sebesar 70. Jadi bagaimana untuk menganalisis datanya? Ini kita menggunakan one sample t-test. Caranya adalah kita pindahkan terlebih dahulu datanya pada SPSS. Kita pindahkan. Nah, kita akan mengubah kolom variabel 1 ini dengan mengganti namanya menjadi nilai UTS. Caranya adalah klik variabel view, pada name kita ubah, di sini adalah nilai, kemudian nilai garis bawah UTS. Untuk penamaan kolom pada SPSS tidak bisa menggunakan spasi, sehingga untuk memisahkan kata nilai dan UTS kita menggunakan garis bawah. Kemudian desimalnya kita ubah jadi 0 saja, di belakang koma tidak ada. Kemudian labelnya kita ganti nilai UTS. Kalau untuk label itu boleh adanya spasi. Baik, kita kembali ke data view di bawah ini, kita klik. Sehingga kolom yang di atas ini namanya tadinya adalah variabel 1 berubah menjadi nilai UTS. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan di atas, kita lakukan atau kita tuliskan terlebih dahulu hipotesisnya, yakni H0 adalah mu rata-rata dari data yang sudah kita peroleh tadi sama dengan 70. 70 ini adalah KKM yang telah ditetapkan. Kemudian H1-nya adalah mu tidak sama dengan 70 atau rata-rata tidak sama dengan KKM. Berikutnya untuk kriterianya adalah tolak H0 jika signifikannya kurang dari 5%. Kenapa 5%? Karena ini penelitiannya adalah humaniora ataupun pendidikan, maka tingkat kesalahannya kita menggunakan batasnya adalah 5%. Selanjutnya kita lakukan analisis, kita kembali ke SPSS-nya. Caranya adalah klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, kemudian pilih One Sample t-Test.
Selanjutnya, masukkan nilai UTS ini ke tes variabel dengan cara klik anak panah. Selanjutnya, batas tes value-nya tadi adalah 70. Berikutnya, klik OK. Nah, maka kita akan menghasilkan output dari one sample t-test, di mana nilai UTS dengan jumlah siswanya adalah 30, rata-ratanya adalah 61,8, standar deviasinya adalah 6,975, dan standar error dari rata-ratanya adalah 1,27. Dan ada dua tabel ya. Tabel yang berikutnya adalah one sample t-test. One sample t-test dengan nilai KKM-nya adalah 70, diperoleh bahwa signifikansinya adalah 0,00. Nah, ini kita pindahkan dulu, kita copy. Nah, kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,00. Berdasarkan analisis berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana ini adalah kurang dari 5%. Sehingga kalau berdasarkan kriterianya tolak H0. Jika H0-nya ditolak, artinya adalah H0-nya ditolak, berarti H0-nya ditolak berarti kita gunakan yang bawah. H1-nya diterima, jadi rata-rata tidak sama dengan 70. Jadi rata-rata nilai UTS sebesar rata-ratanya adalah, kita lihat di hasil outputnya 61,80. Dan jika dilihat rata-rata dari nilai UTS-nya dan dibandingkan dengan nilai KKM-nya, terlihat bahwa nilai rata-rata UTS-nya yakni 61,80 justru kurang dari atau di bawah KKM-nya. Jadi bisa disimpulkan bahwa KKM Dali atau rata-rata nilai UTS satu kelas itu tidak memenuhi atau tidak tuntas gitu. Baik, ini untuk analisis data menggunakan one sample t-test. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan nanti kalian bisa mencobanya sendiri dalam mempraktekkan analisis data menggunakan one sample t-test.